Mengenal tanda pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah tahapan transisi peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai perubahan fisik, emosional, serta sosial. Pada tahap ini, organ reproduksi telah matang, ditandai dengan kemampuan untuk bereproduksi. Dalam pubertas terjadi pacu tumbuh. Pada perempuan, pubertas dan pacu tumbuh terjadi lebih awal dibandingkan laki-laki. Pada perempuan, di antara usia 8-13 tahun, dan rata-rata terjadi pada usia 10 tahun, berakhir pada usia 16 tahun atau lebih. Pada laki-laki, mulai 9-14 tahun, dan berakhir sekitar 18 tahun atau lebih. Perbedaan ini menyebabkan anak perempuan lebih tinggi dan lebih matang daripada anak laki-laki. Namun pada akhirnya laki-laki memiliki tinggi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Faktor yang mempengaruhi pubertas ada 2. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Genetik atau keturunan. 2. Hormon. Ketiga, jenis kelamin. Faktor eksternal yaitu 1. Nutrisi. 2. Lingkungan. 3. Aktivitas fisik. 4. Status sosial ekonomi. 5. Kesehatan. Jenis perkembangan pubertas ada primer dan sekunder. Ciri perubahan primer merupakan perubahan fungsi organ tubuh secara langsung berhubungan dengan organ reproduksi. Pada perempuan terjadi menstruasi, pada laki-laki mimpi basah. Sel sperma. Mimpi basah adalah peristiwa keluarnya air mani saat tidur. Mimpi basah adalah hal yang normal dan tidak berbahaya. Dipengaruhi juga hormon testosteron. Berbentuk seperti kecebong. Sperma dapat bertahan hidup hingga 1 jam di luar tubuh dalam lingkungan suhu ruang. Tetap hidup di dalam sistem reproduksi wanita hingga 5 hari. Hidup sekitar 2,5 bulan di testis. Saat sperma mati dalam tubuh akan menyerap kembali. Ciri sekunder merupakan ciri-ciri tubuh yang tidak langsung berhubungan dengan organ reproduksi. Ciri sekunder pada laki-laki, suara menjadi berat dan tumbuh jakun, tumbuh kumis dan janggut, tumbuh rambut halus pada sekitar kemaluan, ketiak, tangan, dan kaki. Pada perubahan sekunder pada perempuan, panggul membesar dan melebar, tumbuh rambut halus pada ketiak dan kemaluan. Perubahan fisik pada perempuan, badan menjadi lebih berisi, tubuh menjadi lebih tinggi, kulit menjadi lebih agak kasar, dan mudah timbul jerawat. Perubahan psikis pada perempuan, mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, lebih sensitif dalam perasaan, membutuhkan ruang privasi, dan apalagi ya. Menstruasi merupakan puncak tanda pubertas dari seorang remaja perempuan. Menstruasi pertama kali muncul sekitar 2-3 tahun setelah ada tanda pembesaran payudara. Menstruasi adalah pelepasan atau meluruhnya endometrium dinding rahim sehingga mengalami perdarahan dari rahim akibat tidak dibuahi. Dinding rahim mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan dinding rahim terjadi untuk mempersiapkan penebalan ovum yang telah dibuahi. Terjadinya 1 kali dalam sebulan secara alami selama 3-7 hari. Siklus menstruasi normal terjadi setiap 21-35 hari, rata-rata setiap 28 hari. Masa subur biasanya terjadi 2 minggu sebelum hari pertama menstruasi. Yuk mengenali anatomi organ reproduksi perempuan. Ada apa aja? Ovarium, tuba fallopi, serviks, uterus,
dan vagina. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang matang dari ovarium dan dilepas ke dalam saluran tubuh Fallopi. Silia menggerakkan sel telur melalui saluran tubuh Fallopi. Proses ovulasi biasanya terjadi 1 kali dalam setiap siklus normal. Sel telur atau ovum adalah sel reproduksi wanita yang diproduksi di ovarium. Telur berbentuk bulat. Setiap bulannya, melalui siklus menstruasi, sekitar 15-20 sel telur mulai berkembang. Namun 1-2 telur yang benar-benar matang. Video tersebut siklus menstruasi. Ovarium memproduksi 2 hormon, estrogen dan progesteron. Sel telur berjalan karena tidak ada pembuahan, maka akan luruh pada tiap bulannya atau yang disebut dengan menstruasi. Apa itu nyeri menstruasi? Keluhan akibat ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah sehingga mengakibatkan timbul rasa nyeri atau istilahnya dysmenorrhea, merupakan gangguan aliran darah haid atau nyeri haid. Nyeri akan berkurang seiring dengan lancarnya haid. Penyebabnya adalah kenapa remaja putri lebih rentan dysmenorrhea? Karena secara alami tubuh memiliki hormon prostaglandin yang lebih tinggi. Fungsi hormon prostaglandin membuat otot di rahim kontraksi saat menstruasi. Jika otot sudah kontraksi, pembuluh darah menyempit supaya darah yang keluar tidak berlebihan, tetap sesuai takaran. Jika darah keluar berlebihan, bisa menyebabkan anemia. Gejala nyeri menstruasi: kram atau nyeri di perut bagian bawah. Nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Akibat nyeri menstruasi, gampang emosi, gelisah, badan lemas, konsentrasi menurun, aktivitas belajar bisa terganggu, malas beraktivitas, kurang percaya diri, menangis, dan bisa sampai merintih kesakitan. Cara mengurangi nyeri menstruasi: kompres hangat pada daerah yang nyeri untuk melemaskan otot yang kaku dan memberikan rasa nyaman pada tubuh. 2. Pijat lembut untuk memberikan rasa nyaman dan mengurangi nyeri. 3. Perbanyak minum air putih. Yang terakhir, tidur dan istirahat yang cukup. Penanganan lainnya bisa mengkonsumsi minuman herbal hangat seperti minuman air jahe hangat. Berolahraga ringan untuk merilekskan otot, mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, membatasi konsumsi kafein seperti teh dan kopi. Tips menghadapi menstruasi bagi remaja putri yaitu: saat pertama kali menstruasi, kamu mungkin merasa takut, malu, atau panik. Jangan khawatir, meskipun menstruasi adalah proses alami, bicaralah pada ibu, kakak, atau ibu guru. Pakai pembalut untuk menampung darah yang keluar. Kebersihan saat menstruasi: pertama, pilihlah pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai. 2. Ganti pembalut secara berkala sekitar 4-6 jam sekali, antara 3-5 kali dalam sehari. Coba terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Cuci tangan sampai bersih setelah membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Yang terakhir, rutin mengganti celana dalam untuk menghindari resiko iritasi. Kenapa laki-laki perlu tahu kalau remaja putri menstruasi atau perempuan menstruasi? Agar bisa berlaku sopan dan menghargai perempuan. Ibu yang melahirkan kamu juga perempuan yang mengalami menstruasi seperti temanmu. Tips menghadapi pubertas:
Jaga kebersihan diri, seperti mandi 2 kali sehari. Terapkan pola hidup sehat, makan makanan gizi seimbang, kurangi junk food, minum air putih yang cukup, cari tahu sumber yang terpercaya, berbicara dengan orang tua. Terima kasih.